Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, selamat pagi. Sobahan nur, selamat pagi juga. Kaifa haluk fi hadzal yaum? Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah ana fi jamil khair. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Hadzal yaum madarsul Arabiyah. Hari ini kita belajar bahasa Arab. Iftah kitabakum. Ya, silakan dibuka bukunya. Buku BSE-nya juga boleh, buku paketnya juga boleh. Yang punya buku bahasa Arab silakan dibuka. Dibuka halaman Al-ula al-muhafadah. Yang pertama kita hafalan dulu. Tekrar ba'da ustadukum, diulangi setelah gurumu. Darsul awalu, pelajaran yang pertama. Fi ghurfati julusi, di ruang keluarga. Ghurfatu julusi, ruang keluarga. Sodikun, teman. Madrasatun, sekolahan. Khoyatotun, penjahit. Bu penjahit. Qaryatun, desa. Baitun, rumah. Ghurfatun naumi, kamar tidur. Ghurfatul akli, ruang makan. Ghurfatul mutakarati, ruang belajar. Khizanatun, almari. Tilfunun, telepon. Tilfazun, televisi. Maktabun, meja. Makatibun, meja-meja. Kursiyun, kursi. Karosiyun, kursi-kursi. Majalatun, majalah. Majalatun, majalah-majalah. Jaridatun, koran. Jaroidun, koran-koran. Tiflun, anak. Atfalun, anak-anak. Tilka ghurfatul julusi, itu adalah ruang keluarga. Tilka ghurfatul naumi, itu adalah kamar tidur. Al jaridatu fi ghurfatil julusi, koran ada di ruang keluarga. Al-waladu amamatil faza, anak ada di depan televisi. Tilka ghurfatul akli, itu ruang makan. Kitabul lughatil arabiyah ngalal maktabi, buku bahasa Arab di atas meja. Setelah kita kemarin mengerjakan qiraah pertanyaan di sini, sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, khiwar atau percakapan. Silahkan didengarkan dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan atas kalian semua dan kasih sayang Allah dan berkahnya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan atas kalian semua keselamatan dan kasih sayang Allah dan berkahnya Allah. Ya Hasan, hei Hasan, undur ila hunaka. Undur ila hunaka. Lihatlah ke sana. Dzalika baiti, itu rumahku. Baituka jamilun, rumahmu sangat bagus. Ya Faiz, hai Faiz. Hal fi baitika ghurfatu julusi, apa di rumahmu ada ruang keluarga? Nangam. Fi baiti ghurfatu julusi, benar, di rumahku ada ruang keluarga. Mada fi ghurfati julusi, apa saja yang ada di ruang keluarga? Fi ghurfati julusi maka tibun jadidun wa kursiyun wa tilfazun wa ghairuha. Di ruang keluarga ada meja baru, kursi, televisi, dan lain sebagainya. Hal indaka jadidatun wa majalatun lil atfal, ya Faiz. Apa di sana ada koran baru, majalah untuk anak-anak? Hei Faiz. Nangam. Ngindi jadidatun wa majalatun lil atfal, benar, di sana saya punya koran baru, majalah anak-anak. Syukron ilalika, terima kasih. Sampai jumpa. Ngafan manga salamah, terima kasih kembali. Semoga selamat. Kemudian setelah selesai, iftah kitabakum shahifah khamsatun. Silakan dibuka bukunya halaman 5. Di situ ada percakapan ya, silakan dilakukan percakapan tersebut dengan kakekmu, dengan nenekmu, atau dengan ayah atau ibumu.
terserah. Yang penting cari pasangan di rumah ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke al-istima' atau mendengarkan. Di situ ada pertanyaan menggunakan madza fi ghurfatil julusi. Apa saja yang ada di ruang keluarga? Cara menjawabnya kalau ada pertanyaan seperti itu dengan cara fi ghurfatil julusi diulang pertanyaannya dari fi ghurfatil julusi dulu ya. Fi ghurfatil julusi di dalam ruang keluarga ada ya, di sini ada suratul jamilatun, ada gambar yang bagus atau gambar cantik, misalnya gambar cherry bell atau apa. Terus ada tilfazun kabirun, ada televisi yang besar. Jadi di ruang keluarga ada televisi besar sekali 60 in. Terus ada tilfunun, ada telepon. Di sini telepon duduk ya, bukan handphone. Terus ada jaridatun, ada koran. Ada misbahun jamilun. Nah, ada lampu yang sangat cantik ya, kayak lampu istana ya. Terus kemudian ada pertanyaan madza ngalal maktabi, apa saja yang ada di atas meja. Nanti kamu cara menjawabnya ngalal maktabi ditulis kembali di bawah, terus ada di bawahnya langsung ditulis jawaban yang ini. Sangatun qadimatun, ngalal maktabi sangatun qadimatun. Di atas meja ada jam kuno. Terus ada majalatun li atfal, majalah untuk anak-anak. Ada jaridatun jadidun, koran baru. Kutubun kasiratun, ada buku-buku yang banyak banget. Terus hizanatun kutubi, ada almari buku atau lemari buku, bisa atau lemari kaca, bisa itu diartikan. Terus berikutnya istima sumatarjim ila lughatil Indonesia. Tugasmu adalah menerjemahkan kata-kata di bawah ini di buku tulismu masing-masing. Caranya ditulis bahasa Arabnya, terus nanti di bawahnya ditulis terjemah dalam bahasa Indonesia, ditulis di buku tulis. Jadi kalimat yang bahasa Arab ditulis dulu baru terjemahkan di sini, nanti di buku tulismu masing-masing. Sampai di sini ada zalika hatifun hadhihi jaridatun amamal kursiyu maktabun fauqatil faza suratun. Silahkan nanti ditulis, bisa dicari di Google Translate yang kemarin sudah saya berikan di pelajaran yang kedua ya, sudah tahu caranya. Kemudian setelah itu kita masuk ke Alkitabah, yaitu Alkitabah atau menulis. Di sini nggak usah ditulis lagi karena tadi sudah ditulis dan diterjemahkan di buku tulis kalian masing-masing. Sekarang masuk ke at-tarkib atau susunan kalimat. Cara membuat kalimat yang baik. Ya, jadi di sini ada yang namanya kata sifat dan ada kata yang disifati. Misalnya ada kursiun jadidatun, kursiun jadidatun, kursi yang baru. Nah, ada kabiratun yang besar. Terus kasiratun yang banyak. Terus ada sohiratun yang kecil. Nadifatun yang bersih. Jamilatun yang indah atau cantik. Terus ada qalilun sedikit. Mutasihun yang kotor. Terus qadimun
yang lama atau usang atau bisa dikatakan antik. Nah, wasingun, luas. Ya. Berikutnya untuk tarkib atau susunan kalimat. Pada pelajaran ini, pola kalimat yang memiliki kata sifat tersebut adalah sebagai berikut. Hada baitun jadidun, buku ini atau ini buku yang baru, bisa diartikan begitu. Terus ada hadi khizanatun jadidatun, ini lemari yang baru atau lemari ini baru, boleh. Kata sifat tersebut di atas berkedudukan sebagai khobar dan sebagai kata tunggal. Oleh karena itu bentuk kata sifat di atas adalah isim nakirah, masih bermakna umum, tidak menjelaskan sifat tertentu, tidak menggunakan al di awalnya atau al takrif atau al makrifat, tetapi menerangkan keadaan di depannya. Pola kalimat ini disebut mubtada khobar atau diterangkan, menerangkan. Di sini baiti atau hizanatun hada ini diterangkan, terus hada hadihi ini diterangkan, terus ini ada baitun hizanatun ini menerangkan. Terus penggunaan kata sifat ini juga menggunakan pola naat man'ut, kata sifat dan kata disifati. Kata sifat dan kata yang disifati yang merupakan kata majmu' terdiri dari dua kata atau lebih. Dalam pola kalimat ini bentuk naat kata sifat harus sesuai dengan man'ut atau yang disifati. Dalam hal i'rab atau penggunaan harokatnya, jadi penggunaan dhamma, fathah, kasroh atau sukunnya, dan nakirah makrifatnya. Isim makrifat adalah kata benda menggunakan al di awalnya. Misalnya al-ihsan, manusia yang sudah dikhususkan. Contoh penggunaan pola kalimat tersebut adalah sebagai berikut. Hada baitun nadifun, ini atau ini adalah baitun, rumah, nadifun yang bersih. Jadi hada adalah mubtada, baitun adalah khobar, terus nadifun adalah nangat atau sifat. Di bawahnya, hadi madrasatun kabiratun, ini adalah sekolah yang besar. Nah, di sini ada mubtada hada, terus khobarnya mudarisun, terus sifatnya kabiratun, ya. Terus yang bawahnya juga sama. Dzalika baitun shaghirun, ini rumah yang kecil. Ini adalah rumah yang kecil. Berikutnya tilka kursiyun jadidatun, ini tilka kurasatun jadidatun, ini adalah buku tulis yang baru. Tilka zahratun jamilatun, itu bunga yang indah atau yang cantik. Terus di sini ada keterangan isim nakirah. Isim nakirah adalah kata-kata yang bermakna umum. Tandanya kalau masih umum tidak ada al takribnya. Kalau sudah dikhususkan, di sini ada al kursiyu, ada al madrasatu, ada al kitabu, ada al qurasatun. Terus di sini ada isim isyarah. Kemarin di kelas 3 dan kelas 4 ada yang namanya isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Hada hadihi untuk kata tunjuk terdekat, hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Terus dalika dan tilka adalah kata tunjuk untuk menunjukkan benda yang jauh. Tilka untuk laki-laki, dalika untuk laki-laki, dan tilka untuk perempuan. Berikutnya, sifat dan isim man'ut. Nah, di sini ini aslinya kebalik ya. Harusnya ini di sebelah sini dan ini di sebelah sini. Kebalik ini ya.
Sekarang saya jelaskan walaupun terbalik. Ya, kursiun adalah merupakan isim makrifat karena di sini ada al-nya. Terus al-kursiyu, kursi itu, al-madrasatu, sekolah itu, al-kitabu, buku itu, al-kurasatun, kursi itu, kurasatun tamrinat, kurasatun tamrinat. Oh, maaf. Kurasatun ini namanya artinya buku. Kurasatun tamrinat, buku ulangan. Khizanatun kutubi, almari buku. Baitun Ahmad, Baitun Ahmad rumahnya Ahmad. Ini sudah makrifat. Kitabul lughati, buku bahasa. Di sini terus ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menyifati isim makrifat atau man'utnya. Jadi kata sifat di sini ini ikut dengan isim makrifat atau man'utnya. Ya. Tugas berikutnya adalah ini mengerjakan. Nah, mengerjakan di sini hadza baitun nomor 1. Hadza baitun. Ini rumah. Nah, rumah ini mempunyai kata sifat. Ya, kalau baitun itu ada taknya enggak? Nah, dilihat ada, oh tidak ada taknya. Jadi sifatnya juga tidak ada taknya. Karena sifatnya ini misalnya laki-laki, kalau ada isim man'utnya tidak ada taknya, di sini juga cari yang tidak ada taknya. Gitu tandanya. Kalau nomor 2, tilka majalatun. Nah, majalatun ini di sini ada taknya enggak? Ada kan? Pilih yang ada taknya. Nah, jadi tatun. Silakan dikerjakan sampai nomor 5. Ya. Atamrinat. Ajib ngan berikutnya adalah atamrinat. Atamrinat. Ajib ngan as'ilatil atiyah. Silahkan dijawab. Di situ bisa dicari di Google Translate ya. Di situ bisa dicari aina anta. Nanti dicari di buku di Google Translate di pelajaran kedua sudah bisa, kemarin sudah bisa semua, bisa dipraktekkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal tamrinat atau ulangan. Ya, ini jawabannya tentang apa yang ada di rumahmu. Nanti soal ditulis dan terjemah. Terus di sini jawaban juga bahasa Arab. Di bawahnya jawabannya, di bawahnya soal, terus nanti juga diterjemah. Jadi soal, terjemah, jawaban, terus terjemah gitu ya. Waktunya karena banyak, seminggu, jadi diusahakan waktunya dikerjakan. Terus ini sampai nomor 10. Ya, walaupun banyak tetapi harus tetap dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, misalnya ada kesulitan dalam penggunaan Google Translate atau cara menjawabnya, cara pengerjaannya, bisa konsultasi dengan saya melalui nomor WA. Terus pengerjaannya bisa dengan bimbingan orang tua atau pendamping yang lain, misalnya kakak atau mbah kakung, mbah putri, silahkan, boleh saja. Yang penting kalau ada kesulitan sudah mentok, silahkan tanya kepada saya atau lambaikan tangan ke saya. Ilaliko yaumul qodan, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.